Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang analisis data dari kuesioner kalian. Kemudian nantinya juga akan kita analisis menggunakan regresi linear berganda. Dan kemudian di sini ada beberapa sedikit saya jelaskan tentang panduan untuk menginterpretasikan data tersebut ya. Jadi umpamanya di sini saya punya kuesioner gitu ya, yang sudah kalian bikin kuesionernya kemarin, yang sudah saya ACC. Kemudian kalian kan di sini saya minta ada 10 responden ya, yang merupakan pembeli dari produk yang sudah kalian bikin. Pokoknya di sini ada 10 responden. Kemudian dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan di kuesioner tersebut gitu ya. Ini rata-rata kan ngambilnya produk dan price ya. Produk dan price. Produk saya minta ada 4 sampai 5 pertanyaan, price juga seperti itu, kemudian terakhir ada keputusan pembelian. Ya. Ini umpamanya saya contohkan di sini ada produk ada 4 pertanyaan ya. Kemudian price ada 4 pertanyaan, keputusan pembelian ada 4 pertanyaan. Jadi totalnya di sini kalau contoh di sini ada 12 pertanyaan. Ya. Ada 12 pertanyaan. Cara untuk mentabulasi datanya yang pertama adalah kalian harus mentabulasi datanya ya. Jadi menjadikan angka hasil dari kuesioner tersebut. Umpamanya di sini skalanya 4 ya. Sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Ya, dengan sangat setuju itu range-nya paling tinggi nilainya 4. Umpamanya ada juga kalau tidak salah saya baca kuesionernya yang skalanya 5 ya, tambah di tengah nomor 3 itu netral umpamanya. Ini variasinya disesuaikan saja dengan kuesioner kalian. Ini saya contohkan umpamanya 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Dari responden 1, pertanyaan 1, ya 4. Pertanyaan 2, 4. Berarti dia sangat setuju ya. Pertanyaan 3, dan seterusnya. Nah, saya berharap nih kalian juga sudah bisa ya mempetakan mana pertanyaan yang merupakan pertanyaan tentang bauran produk, mana pertanyaan tentang bauran price, mana pertanyaan tentang keputusan pembelian, ya. Pertanyaan tentang produk tentu ini berkaitan dengan produknya, size-nya, kemasannya, itu semua berkaitan dengan produk. Kemudian tentang price tentu tentang harganya, tentang diskon ya, itu termasuk bagian dari harga. Kemudian yang terakhir adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini biasanya ditandai dengan kalimat awalnya saya membeli produk titik-titik-titik ya karena titik-titik-titik. Nah, itu cirinya. Nah, kemudian ditabulasi datanya. Ada 10 responden, sudah ada seperti ini gitu ya. Kemudian dirata-ratakan per masing-masing item ya, masing-masing variabel namanya. Produk, price, dan keputusan pembelian. Produk saya sebut sebagai X1, variabel X1, price saya anggap sebagai variabel X2, dan keputusan pembelian saya anggap sebagai variabel Y. Ini dirata-ratakan dari sini sampai sini. Ini sampai sini, dan seterusnya. Price saya rata-ratakan dari pertanyaan 5 sampai pertanyaan 8. Y saya rata-ratakan juga seperti itu. Ya. Sampai ada data yang kuning-kuning-kuning ini. Supaya memudahkan, setiap data-data di sini, saya bikin tabel baru. Responden 1 sampai 10, X1 ini adalah rata-rata dari sini, saya copy. X2 ini rata-rata yang di sini saya copy, ya, yang kuning di sini saya copy ke sini. Yang Y juga seperti itu. Ya, clear ya sampai di sini. Jadi ditabulasi data kuesionernya yang ada 10 responden dimasukkan dan kemudian dirata-ratakan dan dimasukkan dalam tabel baru. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan analisis data. Ya. Analisis data di sini saya menggunakan Excel ya, Microsoft Excel 2019. Jadi yang paling pertama yang dilakukan adalah harus mengaktifkan data analisis. Kebetulan punya saya di sini data analisisnya sudah aktif ya. Kalau belum aktif, kalian klik file,
kemudian kalian klik di sini ada more, klik option, ya. Setelah option, cari tulisannya add-ins. Nah, di sini ada analysis toolpack. Analysis toolpack-nya dipilih, kemudian di-okekan. Ya, ini contohnya kalau 2019. Kalau Microsoft Office-nya di luar dari 2019, kalian klik saja di Google atau di YouTube, ini biasanya panduannya ada. Cara memunculkan data analisis pada Microsoft Excel seperti itu. Nah, nanti akan muncul, ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Kita akan klik data analysis. Nah, kita cari data analisisnya ada macam-macam nih. Ada ANOVA, ANOVA two factor, correlation, covariant, dan seterusnya. Kita cari regression. Oke, kita klik OK. Kemudian kita klik, dia meminta kita mengklik input Y dan input X, ya. Y di sini adalah sebuah variabel yang sifatnya dependent. Variabel dependent itu adalah variabel yang terikat. Nah, kita di sini kan ingin mengetahui pengaruh dua marketing mix, produk dan price, terhadap keputusan pembelian, gitu ya. Jadi yang jadi variabel Y adalah keputusan pembelian. Kalau di kasusnya ini gitu ya, yang sebagai variabel dependent atau variabel yang kita ikat, variabel terikat. Kemudian X-nya adalah variabel yang sifatnya independen. Independen di sini adalah kita ambil adalah produk dan price sebagai X1 dan X2. Caranya seperti apa? Caranya kita klik tanda panah ini, kemudian kita blok seluruh angka pada Y. Oke. X-nya juga seperti itu. Kita ambil keseluruhan. Nah, kita ambil. Labelnya tidak usah diklik. Constant zero-nya tidak kita klik. Confidence level-nya di sini sudah otomatis 95%. Ini memang confidence level yang tingkat kepercayaan yang umum dipakai 95%, dan yang akan kita lakukan tetap adalah 95%. Jadi tidak ada yang kita klik ya di sini. Kemudian output option, saya akan milih output rank. Saya ingin dia letaknya nanti di sini. Ini terserah kalian aja sih ya. Ini saya supaya memudahkan saya taruh di situ. Oke, residualnya tidak ada yang saya klik, normal probability-nya juga tidak. Ini sebenarnya opsional saja, tapi untuk mata kuliah ini tidak ada yang kita klik ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian muncullah summary output. Ya. Yang akan saya sambung di sebelah sini. Ya. Dari summary output didapatkan bahwa ada angka multiple R dan seterusnya ya. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana cara kita membaca data tersebut dari hasil yang sudah kita lakukan analisis. Yang pertama yang kita lihat adalah multiple R-nya 0,78. Nah, ini ada tabel kategori. Ini memang tidak keluar di data analisis, ini sebagai acuan saja, ini perlu kalian ingat. Nah, bahwa ketika angkanya adalah 0,78, kita lihat di tabel sini, 0,78 tergolong kuat ya. Jadi nilai korelasi hubungannya antara si produk, si price, dan juga keputusan pembelian ini termasuk kategori kuat hubungannya, hubungan antar mereka ya. Kemudian kita lihat lagi adjusted R-square 0,51 ya. Ini berarti 0,51 ini kan sama dengan 51% ya, 51,00%. Nilai koefisien 51% berarti bahwa X1 dan X2, produk dan price, menjelaskan Y sebesar 51%. Yang berarti ini tidak bisa menjelaskan keseluruhan ya. Berarti ada 49% kemungkinan
Y itu, keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Mungkin saja nih, karena yang kita ambil adalah 2P saja, mungkin saja faktor promotion dan faktor place ini mempengaruhi ya. Bisa juga yang mempengaruhinya juga bukan produk, bukan price, bukan place, bukan promotion, tapi karena nggak enak gitu ya. Nggak enak, maksud saya nggak enak ini, kalian nodong, minta acilnya, pamannya untuk, atau orang tuanya untuk beli produk kalian ya. Jadi keputusan membelinya bukan karena produknya bagus atau karena harga yang ditawarkan ini bagus, tapi juga bisa juga karena nggak enak itu tadi gitu ya. Oke, jadi ada, kalau data ini tadi ada 51%, berarti 49% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kemudian kita cek ke tabel ANOVA-nya. Di sini kita akan melakukan namanya uji F. Ya, saya tidak tahu kalau di statistik apa kalian sudah belajar uji F dengan manual ya. Jadi ada angka-angka manual, di mana di sini ada F hitungnya 5,6. Tapi di sini dengan menggunakan Microsoft Excel kita sudah dapat signifikansi F-nya. Ya, kalian cek aja yang kuning di sini, yang saya kuningi. Jadi nanti kalau kalian bikin analyze, mungkin tidak kuning ya keluarnya ya. Ini saya sendiri yang kuningin. Nah, yang kuning di sini dibandingkan dengan nilai alfa. Nah, kalau kalian ingat tadi ada confidence level yang tidak kita klik, yaitu 95%. Artinya ada alfa 5% kesalahan. 5% di sini sama dengan 0,05 ya. Jadi dibandingkan, di sini 0,03 ternyata kurang dari alfa, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan juga Y sebagai keputusan pembelian. Ya, ini adalah sebuah data yang bagus nih, berarti ini ada sebuah pengaruh gitu ya. Produk dan price ini ada pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Ini hasil dari uji F. Selanjutnya kita akan lakukan juga uji T. Uji T ini di tabel selanjutnya. Ini T hitungnya sebelah sini, tapi kita langsung ngeceknya ke p-value-nya. Supaya mudah ya. Nah, untuk X variabel 1 atau X1 di sini 0,31. 0,31 ini lebih besar daripada alfa gitu ya. Artinya variabel produk ternyata tidak signifikan mempengaruhi Y. Tadi kan kalau secara umum X1 dan X2 ternyata memiliki pengaruh terhadap Y. Tapi setelah di breakdown lagi, ternyata X1 ini tidak signifikan mempengaruhi Y. Sedangkan X2 kalau kita cek 0,02, ini kurang dari alfa 0,05 yang artinya dia mempengaruhi Y. Mempengaruhi keputusan pembelian. Berarti ini kayaknya responden yang lumayan sensitif terhadap harga ya. Jadi ketika harganya diatur sedemikian rupa ataupun ada diskon dan lain-lain, ini akan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Ya. Kemudian terakhir kita bikin persamaannya. Y keputusan pembelian sama dengan min 0,37. Ini saya ambil dari sini ya. Ditambah 0,38 X1. Ini saya ambil di sini. Ditambah 0,69 X2. Artinya apa? Artinya kalau dari hasil seperti ini, ketika kita menambahkan X1, ini ada sebuah intervensi dari kita. X1-nya kita tambah ya. Ini akan meningkatkan keputusan pembelian sebanyak 0,38. Atau di sini kita lihat karena yang paling signifikan yang mempengaruhi Y keputusan pembelian itu adalah X2 harga, maka hargalah yang bisa dipermainkan di sini. Ya, kalau harganya diskonnya kita tambah, mungkin ya itu mungkin akan membuat si produknya lebih cepat pembeliannya dibandingkan dengan kita merubah kombinasi produk dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja data analisis untuk regresi linear berganda kasus pemasaran yang kalian lakukan. Angkanya seperti apa, ini tergantung juga bagaimana kalian
membuat kuesionernya. Bisa jadi kuesionernya itu tidak mengcapture kondisi real keseluruhan si produknya itu sendiri. Umpamanya produk keripik, tentu yang paling penting adalah keripik itu enak, umpamanya ya. Kemudian crispy, kemudian renyah, itu adalah bagian dari produk. Tapi ketika itu tidak ditanyakan kepada responden, itu menjadi bias jadinya. Ya, jadi bagaimana trik kalian untuk membuat kuesioner, walaupun di sini sudah saya ACC semua, tapi di situ nanti akan kelihatan. Kemudian kualitas respondennya juga akan mempengaruhi ya. Respondennya benar-benar memahami atau tidak gitu ya. Pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, beginilah cara untuk menganalisisnya. Semoga ini bermanfaat, semoga kalian juga bisa menyelesaikannya dan ini menjadi bagian dari pembelajaran kita di mata kuliah pemasaran. Semoga ini juga bisa menjadi bahan acuan kalian nanti kalau ada yang ingin melanjutkan menjadi TA dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.